Seorang pria kaya kembali mengunjungi orang tuanya setelah 6 tahun dan rahasia yang ia temukan membuatnya jatuh dalam tangis. Ayah, ibu, apa yang terjadi di sini? Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Aditya Pranata saat ia berdiri di depan rumah orang tuanya setelah sekian lama pergi. Dan apa yang akan diungkapkan oleh kedua orang tuanya dalam beberapa menit ke depan akan menghancurkan seluruh hidupnya. 6 tahun ia membangun kerajaan bisnis di Jakarta. 6 tahun penuh rapat, kontrak, uang, dan kekuasaan. 6 tahun ia yakin sedang melakukan hal yang benar. Namun kini ia berdiri di depan rumah masa kecilnya dan hampir tidak mengenali tempat itu lagi. Mobil mewah hitam yang ia bawa terasa seperti hinaan di hadapan dinding-dinding rapuh itu. Aditya Pranata turun perlahan. Kakinya menyentuh tanah merah kering yang retak karena panas. Tanah yang sama seperti dulu, tetapi semua yang ada di sekelilingnya terasa sangat berbeda. Rumah itu kecil dengan dinding bata tua yang plesternya mengelupas habis. Temboknya penuh lubang dan noda lembab gelap dari bawah hingga atap, seolah rumah itu perlahan hancur kembali menjadi tanah. Pintu depannya dari kayu tua gelap dengan papan bengkok dan retak-retak. Salah satunya bahkan patah di tengah dan ditahan oleh paku berkarat. Kusennya sudah aus hingga pintu hampir tidak bisa tertutup rapat. Aditya Pranata berdiri terpaku memandang semuanya dengan cahaya senja jingga menyinari punggungnya. Langit terlihat indah tetapi pemandangan di depannya adalah hal paling menyedihkan yang pernah ia lihat dalam waktu lama. Ia menaiki 2 anak tangga dan mengetuk pintu. Ibu, ayah, terdengar langkah kaki pelan dari dalam lalu pintu terbuka dan Ibu Ratna berdiri di sana. Tetapi bukan sosok yang ia ingat, ibu yang ia tinggalkan dulu berambut hitam dengan senyum hangat dan penuh energi. Sedangkan wanita di depannya kini berambut putih seluruhnya, wajah penuh kelelahan, tangan sedikit gemetar dan mengenakan pakaian sederhana yang sudah pudar karena sering dicuci. Di belakangnya muncul Bapak Darmawan bersandar di dinding. Ayah yang dulu kuat dan pekerja keras kini terlihat kurus dengan kaki diperban dan mata cekung. Anakku? Suara Ibu Ratna lirih seperti tidak percaya. Aditya Pranata menatap mereka berdua lalu berkata dengan suara bergetar. Ayah, Ibu, apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian jadi seperti ini? Tetapi keduanya tidak langsung menjawab. Saat ia pergi ke Jakarta mengejar mimpi, mereka memang miskin, namun yang ia lihat sekarang adalah kemelaratan. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Langkah kaki kecil cepat di lantai kayu dan seorang anak laki-laki muncul di pintu. Sekitar 6 tahun usianya dengan rambut gelap, mata coklat besar, pipi bulat. Ia memegang mobil-mobilan merah dengan hati-hati seolah itu benda paling berharga. Anak itu menatap Aditya Pranata lalu diam. Aditya Pranata terdiam, bergantian melihat anak itu dan orang tuanya. Siapa anak ini? Ibu Ratna dan Bapak Darmawan saling berpandangan lalu Bapak Darmawan berbicara dengan suara serak. Dia anakmu? Aditya Pranata? Dunia terasa berhenti. Aditya Pranata menatap anak itu lagi. Mata coklat yang menatapnya dan tangan kecil yang menggenggam mobil merah itu. Bagaimana bisa anakku? Katanya hampir tanpa suara. Aku tidak punya anak. Kamu punya. Jawab Bapak Darmawan. Namanya Bima Pranata. Dan apa yang akan didengar Aditya Pranata dalam beberapa menit berikutnya akan menghancurkan sesuatu di dalam dirinya yang tidak akan pernah kembali seperti semula. Karena cerita yang selama ini tidak pernah berani diungkap kini akan terbuka sepenuhnya. Dan kenyataan itu terasa jauh lebih berat daripada apapun yang telah ia pikul selama 6 tahun terakhir. Ibu Ratna berkata kepada anak itu dengan lembut, Bima Pranata, pergilah bermain di kamar sebentar. Nak, anak itu tidak menjawab, tetapi berbalik perlahan, berjalan ke lorong dan menghilang sambil membawa mobil-mobilan merah di bawah lengannya. Aditya Pranata masuk ke dalam rumah. Ruang tamu hampir kosong, hanya ada sofa tua, meja plastik kecil dengan 2 kursi, dinding penuh noda lembab yang merembes dari langit-langit, bau apek bercampur dengan bau obat-obatan. Ia duduk di kursi sementara orang tuanya duduk di hadapannya. Ceritakan semuanya, kata Aditya Pranata dengan suara tegas. Semuanya sekarang. Ibu Ratna menyatukan tangan di pangkuannya lalu mulai berbicara. Kamu masih ingat Larasati Widodo? Nama itu menghantam dada Aditya Pranata seperti batu. Larasati Widodo adalah perempuan yang ia tinggalkan saat ia pergi mengejar mimpi. Gadis paling baik yang pernah ia kenal. Semua orang selalu berkata dia adalah anak dari Bapak Surya Widodo yang tinggal tidak jauh dari sana. Dengan rambut hitam, mata besar, dan senyum yang bisa menghapus hari buruk, mereka telah berpacaran selama 2 tahun. Namun ketika Aditya Pranata memutuskan pergi ke Jakarta mengejar impian, ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Tanpa bertanya apakah ia ingin ikut, tanpa mengatakan apapun. Aku ingat, jawabnya dengan suara tersendat, Ibu Ratna melanjutkan, kamu pergi hari Jumat. Setelah itu dia tetap tinggal di sini bersama ayahnya. Kami sesekali mendengar kabarnya.
Kadang dia datang berkunjung ke rumah ini. Lalu sekitar 2 bulan kemudian dia datang berbeda. Lebih diam, lebih pucat, dan dia bercerita padaku. Bercerita apa? Tanya Aditya Pranata dengan suara gemetar. Bahwa dia hamil? Ibu Ratna menjawab pelan. Dia baru tahu setelah kamu pergi dan tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Dia sempat mencoba meneleponmu. Sekali, Aditya Pranata menutup mata. Ia ingat panggilan itu. Nomor dari kampung saat ia sedang sibuk dalam kontrak bisnis besar. Ia menjawab cepat lalu berjanji akan menelepon kembali. Tetapi ia lupa. Ibu Ratna melanjutkan bahwa selama kehamilan Larasati Widodo tinggal di rumah ayahnya, mereka sering datang menjenguk, membawa sesuatu dan menemaninya. Kehamilan itu sulit sejak awal. Dokter sudah memperingatkan adanya risiko. Tetapi Larasati Widodo tetap kuat dan keras kepala seperti yang ia kenal. Selalu berkata semuanya akan baik-baik saja. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Aditya Pranata dengan rasa takut yang semakin besar. Ibu Ratna menunduk. Nak, dia kehilangan banyak darah. Dokter sudah berusaha semampunya. Tapi dia tidak selamat. Aditya Pranata. Dia pergi pada malam yang sama saat Bima Pranata lahir. Suasana hening. Aditya Pranata menatap ibunya seolah berharap ada kesalahan, tetapi tidak ada. Dia meninggal, katanya lirih. Iya, jawab Ibu Ratna dengan suara bergetar, tapi Bima Pranata lahir sehat, beratnya 2,8 kilogram. Menangis keras, Aditya Pranata menundukkan wajahnya di kedua tangan. Larasati Widodo telah pergi. Perempuan yang ia tinggalkan meninggal saat melahirkan anaknya, sementara ia berada di Jakarta sibuk rapat dan melupakan orang-orang yang ia cintai. Lalu ayahnya, Bapak Surya Widodo? Tanya Aditya Pranata. Bapak Darmawan menarik napas dalam sebelum menjawab. Dia tidak pernah pulih dari kehilangan anaknya. Dia mengaitkan Bima Pranata dengan kematian putrinya. Dia tidak sanggup melihat anak itu tanpa teringat padanya dan tidak pernah memaafkanmu karena pergi meninggalkan dia sendirian. Setelah pemakaman dia menyerahkan anak itu kepada kami. Katanya dia tidak sanggup merawatnya lalu pergi dan tidak pernah kembali. Aditya Pranata menatap ayahnya lalu ibunya. Merasakan beban nyata dari semua kesalahan dan keserakahannya. Jadi kalian yang merawatnya? Tanyanya pelan. Iya, jawab Ibu Ratna dengan sederhana. Dia cucu kami, darah kami sendiri. Kami tidak mungkin membiarkan dia sendirian di dunia ini, kata Ibu Ratna dengan tenang. Namun yang belum diketahui Aditya Pranata adalah bahwa membesarkan Bima Pranata telah menuntut pengorbanan jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Setiap hari adalah tantangan baru. Ada sesuatu tentang anak itu yang mengubah segalanya. Dan ketika Aditya Pranata mengetahui semuanya, ia akhirnya akan mengerti mengapa rumah itu menjadi seperti sekarang. Dia lahir sehat. Lanjut. Ibu Ratna perlahan, tapi saat dia mulai tumbuh, kami menyadari dia berbeda. Dia terlambat berbicara dan tidak seperti anak-anak lain. Dia tidak menatap mata. Dia bisa berjam-jam menyusun mainan dengan cara yang sama, urutan yang sama, dan jika ada yang mengubah sedikit saja, dia langsung panik. Kami membawanya ke dokter di kota, sambung Bapak Darmawan, lalu dirujuk ke spesialis di kota besar dan hasilnya jelas. Apa yang dia alami? Tanya Aditya Pranata dengan suara tertahan. Autisme? Jawab Ibu Ratna. Bima Pranata memiliki autisme. Aditya Pranata terdiam. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Lanjut Ibu Ratna dengan suara lelah yang dalam. Kami harus belajar dari nol. Bagaimana berbicara dengan cara yang tepat. Bagaimana tidak membuatnya kaget dengan suara tiba-tiba. Bagaimana menjaga rutinitasnya karena perubahan kecil saja bisa sangat berat baginya. Bagaimana membuatnya merasa aman di dunia ini. Kami belajar dari kesalahan, malam demi malam. Tanpa panduan, tanpa bantuan siapapun. Lalu pengobatannya? Tanya Aditya Pranata. Setiap bulan, jawab Bapak Darmawan, terapi bicara, psikolog anak, semuanya tidak murah dan tidak dekat. Kadang kami harus naik bus sebelum subuh agar sampai tepat waktu di klinik kota sebelah. Belum lagi obat-obatan yang tidak boleh putus. Kalau sampai habis dia jadi gelisah, tidak tidur, tidak makan dengan baik. Jadi kami berusaha apa saja agar itu tidak pernah kurang. Aditya Pranata. Lalu menatap kaki ayahnya yang diperban. Lalu ini? Tanyanya. Aku jatuh dari tangga saat memperbaiki atap. Jawab Bapak Darmawan tenang. Tulang paha patah. Sudah operasi 3 bulan lalu tapi belum bisa berjalan normal. Siapa yang membayar? Asuransi menanggung setengah, sisanya kami cicil. Aditya Pranata memandang kedua orang tuanya, rambut putih mereka, wajah yang penuh garis kelelahan, tangan yang kasar karena kerja keras, dan saat itu ia benar-benar menyadari semuanya. Matanya mulai basah, jadi kalian sudah tidak bisa bekerja lagi, begitu?
Ibu Ratna mengangguk pelan, kami sudah menua. Nak, ayahmu dengan kaki seperti itu, aku dengan tekanan darah tinggi yang membuatku tidak bisa bekerja berat, kami hanya bergantung pada pensiun, tapi itu tidak cukup untuk biaya terapi Bima Pranata, obat-obatan, dan makanan, kami menjual apa yang kami punya sedikit demi sedikit. Tanah di belakang rumah dulu, lalu motor tua ayahmu, lalu tabungan yang tersisa, dan tetap saja di akhir bulan kadang tidak cukup. Aditya Pranata berdiri dan berjalan ke jendela, menatap halaman belakang yang dipenuhi rumput liar, pohon mangga yang ia tanam saat kecil masih berdiri di sana, miring dan penuh buah, tetapi taman yang dulu dirawat dengan penuh kasih oleh ibunya kini berubah menjadi lahan terbengkalai. Ia teringat 6 tahun terakhir, kontrak pertama yang ia tanda tangani. Kantor dengan namanya di pintu, mobil mewah, apartemen tinggi di Jakarta, semua panggilan singkat kepada orang tuanya yang selalu terburu-buru, selalu merasa ada hal lebih penting, selalu menunda. Ibunya sering bertanya, bagaimana kabarmu di sana, nak? Dan ia selalu menjawab cepat, semua baik, Bu, aku menghasilkan banyak uang, lalu menutup telepon dengan alasan rapat penting. 6 tahun percakapan seperti itu, akhirnya ia berkata tanpa menoleh, suara tegas namun penuh luka, kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Setiap kali aku menelepon, kalian bilang semuanya baik-baik saja. Ibu Ratna menjawab dengan ketenangan yang terasa lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Karena kamu baik-baik saja, nak, dan kami tidak ingin menjadi alasan kamu berhenti mengejar mimpimu. Kamu pergi dari sini dengan tekad di matamu. Dengan semangat itu, kami mengenalmu. Jika kami menelepon dan menceritakan semua kesulitan ini, kamu pasti akan meninggalkan semuanya dan kembali. Dan kami tidak ingin itu terjadi padamu. Aditya Pranata berbalik. Ibu, lalu bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan Bima Pranata? Aku bisa membantu. Aku seharusnya membantu. Iya, kamu bisa, jawab Ibu Ratna tanpa mengalihkan pandangan, tapi yang kami butuhkan bukan hanya uang. Nak, kalimat itu jatuh dalam keheningan seperti batu yang tenggelam di dasar sumur. Aditya Pranata menatap ibunya dan ibunya menatapnya kembali. Di mata wanita itu tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan, hanya kesepian dan luka karena kekurangan kasih sayang. Pada saat itulah Bima Pranata kembali ke ruang tamu. Anak itu masuk perlahan dengan mobil-mobilan merah di tangannya, berhenti di depan Aditya Pranata, tidak menatapnya, hanya melihat mobil itu sambil memutar rodanya dengan jari. Aditya Pranata terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ia belum pernah berhadapan dengan anak autisme sebelumnya dan takut melakukan kesalahan. Maka ia melakukan hal paling sederhana. Ia tetap diam. Lalu tanpa peringatan Bima Pranata meletakkan mobil itu di lantai dan mendorongnya perlahan ke arah kaki Aditya Pranata. Mobil itu menggelinding pelan dan berhenti di sepatu Aditya Pranata. Ia menatap mobil itu lalu menatap anaknya. Anak itu masih tidak menatapnya tetapi ada sesuatu dalam gerakan kecil itu. Sesuatu yang sangat berarti. Dengan hati-hati Aditya Pranata mengambil mobil itu dan mendorongnya kembali ke arah Bima Pranata. Mobil itu berhenti di kaki anak itu. Bima Pranata diam selama beberapa detik lalu untuk pertama kalinya ia mengangkat kepalanya dan menatap Aditya Pranata. Hanya sekejap tetapi nyata. Terima kasih untuk mobilnya, bisik Aditya Pranata. Bima Pranata mengambil mobil itu, memutar rodanya lalu pergi. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang butuh waktu berminggu-minggu bagi kami untuk mencapainya, kata Ibu Ratna dengan suara bergetar. Dia tidak pernah meminjamkan mobil merahnya kepada siapapun. Aditya Pranata menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini menandatangani kontrak miliaran rupiah dan berjabat tangan dengan para pengusaha. Tangan itu kini baru saja menerima mobil-mobilan merah dari seorang anak kecil dan tidak pernah sebelumnya ia merasa memegang sesuatu yang begitu berharga. Namun apa yang tersimpan di kamar Ibu Ratna masih akan membuatnya benar-benar runtuh. Malam itu Aditya Pranata tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang lamanya menatap langit-langit dan mendengar keheningan rumah. Hingga sekitar pukul 3 pagi ia mendengar suara di lorong. Ia bangkit perlahan dan melihat Bima Pranata berjalan ke dapur dengan piyama dan mobil merah di tangannya. Anak itu membuka kulkas, melihat sebentar lalu menutupnya tanpa mengambil apapun dan kembali ke kamar. Aditya Pranata berdiri di ambang pintu dengan hati yang sesak. Anak itu tumbuh tanpa ayah. Menghabiskan 6 tahun di rumah sederhana itu bersama dua orang tua renta tanpa pernah tahu bahwa ayahnya hidup nyaman di Jakarta. Tidur di apartemen mewah, menandatangani kontrak dan merasa sedang membangun sesuatu yang besar. Keesokan paginya Aditya Pranata bangun lebih awal dari semua orang, membuat sarapan dan menyapu dapur. Ketika Ibu Ratna muncul dengan wajah masih mengantuk, ia melihat anaknya berdiri dengan kain lap di bahu. Apa ini?
Tanyanya terkejut. Sarapan sudah siap, Bu? Jawab Aditya Pranata. Ibu Ratna hanya berdiri menatapnya sejenak lalu duduk tanpa berkata apa-apa, namun matanya berkaca-kaca. Ketika Bima Pranata bangun dan masuk ke dapur, Aditya Pranata sudah duduk di meja. Anak itu berhenti di pintu, memproses situasi karena ada seseorang yang berbeda di tempat itu dan itu mengganggu rutinitasnya. Selamat pagi, Bima Pranata, kata Aditya Pranata dengan hati-hati tanpa bergerak. Bima Pranata tidak menjawab, tetapi ia berjalan ke kursinya seperti biasa, duduk dan hanya menatap piring di depannya. Aditya Pranata tidak memaksanya, tidak mencoba mengajak bicara. Ia tetap diam sambil minum kopi, membiarkan anak itu mengikuti ritmenya sendiri. Ibu Ratna yang akhirnya memecah keheningan. Bima Pranata, hari ini Aditya Pranata yang akan mengantarmu ke terapi. Anak itu langsung mengangkat kepala. Ibu yang pergi? Tanyanya pelan kepada Ibu Ratna. Hari ini Aditya Pranata, ulangnya dengan suara tenang penuh kehati-hatian. Bima Pranata terdiam memproses. Ia memutar gelas jus di meja 1 kali, 2 kali. Aditya Pranata menunggu tanpa tergesa-gesa. Mobilnya hitam? Tanya Bima Pranata tanpa menatap. Iya, jawab Aditya Pranata. Hitam itu warna yang serius, kata Bima Pranata lalu kembali menatap piringnya. Aditya Pranata hampir tersenyum tetapi menahannya. Dalam perjalanan menuju klinik, Bima Pranata duduk di kursi belakang dengan mobil-mobilan merah di pangkuannya sambil melihat keluar jendela. Lama sekali tidak ada yang berbicara. Aditya Pranata juga diam, membiarkan keheningan tetap seperti itu. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, Bima Pranata berkata, mobilmu cepat? Aditya Pranata menjawab, nanti kalau kamu sudah cukup umur, aku akan mengajarkanmu mengemudi. Kamu mau? Bima Pranata menjawab dengan keseriusan yang hampir lucu, aku akan mengemudi lebih baik dari kamu. Kalau begitu kamu jadi pembalapku? Jawab Aditya Pranata. Bima Pranata kembali diam beberapa detik lalu berkata, baik, dan kembali melihat keluar jendela. Aditya Pranata menatap jalan dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia merasa telah mengatakan sesuatu yang benar. Di klinik Aditya Pranata duduk di ruang tunggu sementara terapis membawa Bima Pranata masuk. Seorang wanita sekitar 40 tahun dengan jas biru dan senyum sabar berhenti di pintu sebelum masuk. Anda ayahnya? Tanyanya. Ya, jawab Aditya Pranata. Dan itu adalah pertama kalinya ia mengucapkan hal itu dengan rasa bangga. Wanita itu menatapnya seolah memahami lebih dari yang terlihat lalu masuk bersama Bima Pranata. Aditya Pranata duduk di kursi plastik di ruang tunggu dengan suara televisi pelan di sudut dan bau disinfektan di udara. Memikirkan semua yang telah ia kehilangan dan semua yang masih bisa ia dapatkan. Bagaimana keduanya bisa hidup berdampingan di dalam hatinya. Ketika sesi selesai, Bima Pranata keluar dengan mobil merah di bawah lengannya dan berhenti di depan Aditya Pranata. Dokter bilang kamu baik, katanya tanpa menatap. Ya? Jawab Aditya Pranata, aku belum tahu, lanjut Bima Pranata dengan jujur, tapi aku akan mencari tahu. Lalu berjalan menuju pintu keluar. Aditya Pranata bangkit dan mengikuti anaknya dengan langkah pelan seperti seseorang yang sedang belajar berjalan kembali. Namun masih ada rahasia yang terkubur di rumah itu yang belum ia ketahui. Dan ketika rahasia itu terungkap, tidak akan tersisa apapun dari dirinya yang dulu ia kenal. Setelah makan siang sederhana berupa nasi dan lauk rumahan yang dimasak Ibu Ratna dengan penuh perhatian, mereka bertiga duduk di meja. Ponsel Aditya Pranata berdering. Itu panggilan dari rekan bisnisnya di Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia membiarkannya masuk ke kotak suara. Ia tetap di sana, hadir sepenuhnya. Mendengarkan orang tuanya menceritakan masa lalu yang tertinggal, Ibu Ratna menceritakan malam-malam sulit saat Bima Pranata masih kecil. Bagaimana ia sering terbangun sambil berteriak tanpa ada yang mengerti sebabnya. Bagaimana butuh lebih dari 1 tahun untuk membuatnya mau bersekolah. Bagaimana tetangga terkadang mengeluh karena suara bising dan ia sudah tidak punya tenaga untuk menjelaskan lagi. Bapak Darmawan menceritakan malam kelahiran itu, bagaimana mereka menunggu berjam-jam di ruang tunggu rumah sakit. Bagaimana dokter keluar dengan wajah serius, bagaimana Bima Pranata lahir dengan sehat sambil menangis keras dan mereka menatap bayi itu tanpa tahu bagaimana cara membesarkannya. Tetapi mereka melakukannya, kami selalu menemukan cara, kata Bapak Darmawan. Aditya Pranata mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata seperti lapisan yang mengupas sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam tanpa ia sadari. Lalu Ibu Ratna bangkit dari kursinya, berjalan ke kamar dan kembali membawa sebuah kotak sepatu tua. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Ini milikmu, katanya pelan. Aditya Pranata membukanya dan di dalamnya terdapat puluhan surat yang dilipat rapi. Beberapa sudah menguning dimakan waktu,
tulisan tangan seorang wanita yang langsung ia kenali. Itu adalah tulisan Larasati Widodo. Ia menatap ibunya, dia menulisnya saat hamil, jelas Ibu Ratna, dia bilang surat-surat. Ini untukmu, tapi dia tidak ingin kami mengirimkannya. Dia berkata jika suatu hari kamu kembali, kamu akan membacanya sendiri, dan saat kamu kembali, kami harus menyerahkannya. Ada berapa? Tanya Aditya Pranata. 43, jawab Ibu Ratna. Tangan Aditya Pranata gemetar saat mengambil surat pertama dan membukanya perlahan. Aditya Pranata. Hari ini aku tahu aku hamil. Aku takut, aku bahagia, aku menangis dalam waktu yang sama. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Kamu sedang mengejar mimpimu di Jakarta? Aku tidak ingin menjadi alasan kamu berhenti. Jadi aku akan diam di sini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah bisa membencimu karena pergi. Aku hanya bisa mencintaimu seperti yang selalu aku lakukan. Aditya Pranata melipat surat itu dengan perlahan, matanya terasa panas dan air mata jatuh tanpa tertahan. Ia mengambil surat lain, hari ini bayi kita menendang untuk pertama kalinya. Aku sedang berbaring di kamarku dan aku memikirkanmu. Aku membayangkan jika kamu ada di sini, tanganmu pasti sedang menyentuh perutku sekarang, tapi kamu jauh, aku merindukanmu. Ia tidak sanggup membaca surat ketiga, ia menutup kotak itu dan menaruh kedua tangannya di atasnya seolah jika ia melepaskannya ia akan jatuh. Dia mencintaiku, bisiknya hampir tak terdengar. Sangat, jawab Ibu Ratna, dia sangat mencintaimu. Nak, Aditya Pranata menarik napas dalam, air matanya terus mengalir. Ibu, kenapa kalian tidak pernah memberitahuku kalau dia hamil? Aku pasti akan kembali. Ibu Ratna menatapnya dengan mata lelah namun jujur, justru karena itu kami tidak memberitahumu. Nak, karena kamu pasti akan kembali dan dia tidak menginginkan itu, dia berkata kepadaku. Ibu Ratna, dia punya mimpi. Aku mengenal Aditya Pranata, jika dia tahu, dia akan meninggalkan semuanya dan kembali. Dan suatu hari dia akan melihatku dan berpikir bahwa aku adalah alasan dia berhenti. Dia terlalu mencintaimu untuk menjadi beban di langkahmu, Aditya. Pranata menutup matanya. Kata-kata Larasati Widodo yang disampaikan melalui ibunya terasa menyakitkan dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Aku telah membuang semua yang penting, katanya dengan suara hilang. Aku menjadi kaya, tapi aku kehilangan Larasati Widodo, kehilangan tahun-tahun pertama Bima Pranata, kehilangan waktu bersama kalian. Keserakahan menguasai diriku, Bu, dan aku membiarkannya. Ibu Ratna meletakkan tangannya di atas tangan anaknya. Kamu bukan orang jahat, Nak, kamu hanya muda dan tersesat, tapi sekarang kamu sudah kembali. Itu berarti, tidak cukup, jawab Aditya Pranata. Tidak, kata Ibu Ratna. Tapi ini awal. Pada saat itu Bima Pranata masuk ruang tamu, ia berhenti di pintu dan menatap Aditya Pranata lebih lama dari biasanya. Mata coklatnya mengamati wajah pria yang duduk dengan kotak tua di tangannya. Kamu menangis? Katanya. Iya, jawab Aditya Pranata. Kenapa? Aditya Pranata menarik napas dan menatap anaknya tanpa menghindar. Karena aku rindu, Bima Pranata memproses sejenak lalu berkata. Rindu itu sakit, sangat sakit. Ia berpikir beberapa detik kemudian berjalan kerak, mengambil mobil-mobilan merahnya dan meletakkannya di tangan Aditya Pranata. Kalau aku sedih, aku pegang ini, katanya lalu pergi. Aditya Pranata menatap mobil merah di telapak tangannya dan kembali menangis, tetapi kali ini tangisnya berbeda. Tangis karena merasa memiliki, karena cinta, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tangis seseorang yang akhirnya merasa utuh hanya dengan kata-kata sederhana dari anaknya sendiri. Tidak ada yang menyangka apa yang akan dilakukan Aditya Pranata setelah itu. Ia tidak kembali ke Jakarta keesokan harinya. Ia menelepon rekan bisnisnya dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu. Suara di seberang terdengar keras, membicarakan rapat yang sudah dijadwalkan, klien penting, bisnis yang tidak bisa menunggu. Aditya Pranata mendengarkan semuanya dengan tenang lalu berkata, kamu urus saja di sana. Aku percaya padamu, tapi sekarang aku harus tetap di sini. Ia menutup telepon dan itu adalah panggilan paling mudah yang pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Di hari-hari berikutnya ia tinggal di rumah orang tuanya. Tidur di kamar lamanya dengan ranjang tua yang berderit. Bangun pagi untuk membantu Ibu Ratna menyiapkan sarapan. Duduk di teras bersama Bapak Darmawan pada sore hari tanpa perlu banyak bicara. Belajar menjadi ayah bagi Bima Pranata bukan hal yang mudah. Setiap hari membawa pelajaran baru. Di hari pertama ia tanpa sengaja memindahkan posisi salah satu mainan di rak. Bima Pranata langsung mengalami kepanikan dan menangis hampir 1 jam.
Aditya Pranata hanya berdiri bingung tidak tahu harus berbuat apa sampai Ibu Ratna menanganinya dengan kesabaran yang lahir dari pengalaman panjang. Kamu akan belajar, katanya kepada anaknya, butuh waktu, tapi kamu akan bisa. Dan Aditya Pranata memang belajar. Ia belajar bahwa Bima Pranata membutuhkan keheningan sebelum berbicara. Bahwa ia tidak boleh dipaksa untuk menatap mata. Bahwa mobil-mobilan merah itu adalah cara anak itu mengatakan bahwa ia merasa aman, percaya, dan mengizinkan seseorang untuk mendekat. Suatu sore yang cerah Aditya Pranata mengajak Bima Pranata memancing di sungai kecil dekat desa. Kamu mau ikut? Tanyanya. Bima Pranata terdiam sejenak lalu masuk ke kamar, kembali dengan mobil-mobilan merahnya dan berdiri di pintu menunggu. Mereka pergi berdua, sungai itu sama seperti dulu, tempat di mana Bapak Darmawan pernah mengajarkan Aditya Pranata memancing saat ia masih kecil. Mereka duduk di tepi sungai dengan kaki dekat air, masing-masing memegang pancing. Lama sekali mereka tidak berbicara. Lalu Bima Pranata berkata tanpa menoleh, aku tahu aku punya ayah. Aditya Pranata terdiam dan menunggu. Nenek bilang dia pergi bekerja jauh. Lanjut Bima Pranata, aku sering berpikir apakah dia akan kembali suatu hari. Tenggorokan Aditya Pranata terasa tercekat. Kamu merindukannya? Tanyanya pelan. Seseorang yang belum pernah kamu kenal? Bima Pranata tetap menatap sungai. Aku rindu. Ayah, jawabnya. Aditya Pranata perlahan meletakkan tangannya di bahu anaknya. Bima Pranata tidak menjauh dan kali ini Aditya Pranata tidak menahan air matanya. Itu adalah pertama kalinya mereka duduk dalam keheningan bersama sebagai ayah dan anak. Dan kata-kata sederhana itu, momen kecil itu, lebih berharga daripada semua kontrak yang ia tanda tangani selama 6 tahun terakhir, dan apa yang dilakukan Aditya Pranata setelah itu. Tidak disangka siapapun bahkan oleh dirinya sendiri. Malam itu setelah Bima Pranata tidur, ia duduk di teras bersama orang tuanya. Langit desa dipenuhi bintang seperti yang sudah lama tidak ia lihat sejak tinggal di Jakarta. Aku sudah kehilangan segalanya, katanya pelan. Ibu Ratna menatapnya. Kamu tidak kehilangan segalanya, nak. Aku kehilangan, Bu. Aku kehilangan Larasati Widodo. Kehilangan 6 tahun pertama Bima Pranata. Kehilangan waktu bersama kalian yang tidak akan pernah kembali. Aku meninggalkan kalian di sini sendirian. Aku tahu aku punya mimpi tapi aku salah karena membiarkannya berubah menjadi keserakahan. Ia berhenti sejenak dengan suara bergetar. Aku menjadi kaya tapi kosong dan aku bahkan tidak menyadarinya. Bapak Darmawan diam sejenak lalu berkata, yang penting bukan apa yang sudah kamu hilangkan, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang masih kamu miliki. Aditya Pranata menatap ayahnya, seorang pria tua dengan hidup sederhana, yang telah membesarkan cucunya tanpa mengeluh, tanpa menuntut apapun. Ayah, maafkan aku, kata Aditya Pranata. Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa sempat ia pikirkan. Maafkan aku karena menghilang, karena meninggalkan kalian, karena meninggalkan Larasati Widodo sendirian. Karena tidak pernah kembali selama ini. Bapak Darmawan terdiam sejenak lalu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu anaknya. Kamu tidak perlu meminta maaf, nak. Kamu hanya perlu memaafkan dirimu sendiri. Aditya Pranata mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi karena cinta orang tua memang seperti itu. Selalu mengulurkan tangan bahkan saat anaknya melakukan kesalahan. Pada minggu berikutnya Aditya Pranata pergi ke kantor hukum di kota tetangga untuk mengurus hak asuh Bima Pranata. Ia mendaftarkan kedua orang tuanya ke asuransi kesehatan yang layak, menyewa tim kecil untuk memperbaiki rumah, mengganti genteng, memperbaiki dinding, membangun teras, mengecat seluruh rumah, dan ia memastikan hadir setiap hari selama proses itu, bukan sebagai pemilik uang, tetapi sebagai seorang anak yang sedang memperbaiki kesalahan masa lalu. Ia menjual apartemen mewahnya di Jakarta, menjual mobil mahalnya, hanya menyisakan satu usaha kecil yang bisa ia kelola dari jauh, cukup untuk hidup dengan baik, membayar terapi Bima Pranata setiap bulan tanpa pernah terlambat dan memastikan kedua orang tuanya tidak perlu bekerja lagi. Dan ia memilih untuk tetap tinggal di desa kecil itu, tinggal bersama orang tuanya yang telah menua tanpa dirinya, tinggal bersama anaknya yang tumbuh tanpa ayah, menikmati aroma sarapan yang dibuat Ibu Ratna setiap pagi tepat pukul 6. Mendengar suara langkah kecil di lorong saat Bima Pranata menyeret mobil-mobilan merahnya di lantai kayu. Dan akhirnya ia mengerti bahwa cinta yang selama ini ia cari dalam uang dan pencapaian ternyata selalu ada di sini. Menunggunya dengan sabar, seperti hanya cinta sejati yang mampu menunggu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tamat. Jika cerita ini menyentuh hatimu tuliskan di kolom komentar. Aku senang membacanya. Jangan lupa dukung cerita keluarga drama dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang penuh emosi seperti ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.